Jemaat Efata Panama yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kita bertemu lagi di ibadah online GKMI Jemaat Efata Panama. Bapak Ibu silahkan siapkan hati yang terbaik untuk menerima firman Tuhan dan juga mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Jemaat Efrata yang ada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di sorga. Terima kasih untuk pemberian Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya ketika kami sungguh beribadah kepadamu, maka roti makanan kami diberkati oleh Tuhan. Air minuman kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan penyakit dilalukan dari antara kami. Oleh sebab itu, Kau pakai dan hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Solusi dan Jemaat Efrata, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami dengar firman Tuhan, kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku dan mempraktikannya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami tolak segala pekerjaan kuasa kegelapan setan jahat yang ingin mengganggu konsentrasi untuk kami beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau nyadar keluar dari tempat ini, keluar dari hati dan pikiran kami, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, hamba mentabiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Yesus Tuhan kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Raja kita. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, Dia telah kalahkan maut. Berkuasa dalam kemuliaan, Dialah Yesus, Yesus Tuhan kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Raja kita. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Yesus Tuhan kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat,
dahsyatnya Tuhan kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Raja kita. Tuhan Raja kita. Sekali katakan, Yesus Tuhan kita. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Korban persembahan dapat saudara berikan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Sebelum kita memberikan korban persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, segala pujian syukur bagimu Tuhan, karena Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, Engkau yang layak kami agungkan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan yang tiada hentinya Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Walaupun dalam keadaan kami seperti saat ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu tetap setia dan sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tapi kami mau Tuhan merayakan Tuhan, kebangkitan-Mu Tuhan, kenaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, buat cinta-Mu kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu untuk setiap kami Bapa. Pada hari ini juga Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap korban persembahan kami Tuhan. Berapapun yang akan kami berikan Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, dan kami siap untuk menabur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap dan berdoa. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Semakin indah, semakin indah bagimu. Hanya Kau, haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Oh, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa samanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Oh, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa samanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba
bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan yang ada di rumah, khususnya Jemaat Efrata Panama. Hari ini kita akan belajar tentang membangun karakter. Nah, seringkali kita bertanya-tanya mengapa kita tidak dapat bersikap seperti apa yang kita harapkan. Mengapa justru hal-hal buruk yang kita lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan karakter? Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, watak atau tabiat yang membedakan seseorang dengan yang lain. Seseorang yang berperilaku jujur, suka menolong, sabar, rendah hati dikatakan berkarakter mulia. Tetapi sebaliknya saudara, seseorang yang berperilaku kejam, tidak jujur, sombong dikatakan sebagai orang yang berkarakter buruk. Nah, dalam hal membangun karakter itu sangat penting dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga. Saudara, karakter harus dibangun di atas dasar yang benar. Banyak orang mempunyai talenta, mempunyai karisma, dan akhirnya saudara mencapai kesuksesannya, namun tidak diimbangi dengan karakter yang kuat, sehingga saudara kesuksesannya tidak bisa bertahan lama. Artinya apa bagi kita? Talenta, karisma bisa membawa seseorang mencapai puncak keberhasilan dan terkenal, namun karakterlah yang membuat seseorang dapat mempertahankannya. Karakter terbentuk dari kebiasaan kita sejak kanak-kanak. Itulah sebabnya mengapa sangat penting peranan orang tua dalam mendidik anak-anak dengan dasar kebiasaan yang baik, saudara. Nah, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik dimulai dari cara orang tua mengajarkan nilai-nilai sejak mereka kecil. Misalnya harus berdoa saat mau makan atau saat bangun atau mau tidur. Berani berkata jujur saat melakukan hal-hal yang salah, meskipun harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Membiasakan diri saudara kasih dalam Tuhan untuk disiplin dengan waktu dan tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah atau persoalan. Rajin belajar, suka menolong, serta melakukan hal-hal yang positif lain. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan terus melekat pada diri anak-anak tersebut sampai ia menjadi dewasa, sehingga membentuk suatu karakter yang baik di dalam dirinya, sehingga dia memiliki pribadi yang tangguh untuk apa? Untuk mencapai tujuan hidupnya dengan cara yang benar, saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang bertanya, bagaimana merubah karakter saya yang sudah terlanjur seperti ini? Atau dengan kata lain, dia memiliki karakter yang buruk. Perubahan karakter harus dimulai dari hati. Mengapa dari hati, saudara? Karena hati adalah pusat yang mengendalikan segala perkataan dan tindakan kita. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 12 ayat 34b, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bahkan dalam Matius 15:19 katakan bahwa karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara kasih dalam Tuhan, itu yang keluar dari dalam hati. Dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat 19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Coba saudara pergi ke satu danau atau sungai yang tenang. Atau saudara mungkin ada
di rumah, ember atau baskom. Ya, saudara bawa di luar, biarkan dia dalam kondisi yang tenang, air itu jangan tergoncang, dan saudara memperhatikan wajah saudara. Ya, persis ya seperti cermin. Kita akan melihat ya wajah kita. Ya, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah katanya hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Amsal juga menulis dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Penting untuk kita menjaga hati kita, saudara kasih dalam Tuhan. Karena yang keluar dari mulut kita itu dari hati kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, faktor fisik seringkali menjadi faktor utama manusia menilai sesamanya. Karena itu banyak orang mengandalkan tampangnya yang rupawan, penampilannya yang cantik, saudara, jabatan yang tinggi, keberhasilan dalam usaha, dan semua itu dijadikan sebagai kebanggaan diri. Akhirnya orang hanya memusatkan pada diri sendiri, kepada perkara-perkara jasmani, saudara, dan melupakan perkara-perkara rohani. Kebanyakan manusia hanya memikirkan hal-hal duniawi yang sifatnya hanya sementara, daripada dia memperhatikan hal-hal rohani yang sifatnya kekal, saudara. Padahal bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, kata firman Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati kita ini. Bagi Tuhan hal-hal jasmani sama sekali tidak masuk di dalam penilaiannya, saudara. Yang Tuhan nilai adalah hati kita. Ini berbicara tentang kerohanian atau karakter seseorang. Lebih spesifik saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana hati membentuk pikiran, pikiran membentuk pemahaman, pemahaman membentuk kebiasaan, saudara, kebiasaan membentuk karakter, dan akhirnya karakter secara permanen nampak dalam setiap tingkah laku kita. Nah, ketika hati kita tulus dan baik, pasti kita akan memikirkan hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, saudara, ketika hati kita jahat, pastilah kita akan memikirkan kejahatan. Nah, dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, di sana menceritakan kepada kita tentang kisah Kain dan Habel. Ayat itu mengatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Saudara, dalam kisah ini, bagaimana Kain merasa iri hati kepada adiknya Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Sehingga hatinya yang jahat membentuk pikiran dan rencana jahat terhadap adiknya. Sehingga Kain tega membunuh adiknya Habel, saudara kasih dalam Tuhan. Ada dua jenis pikiran, yaitu pikiran positif dan pikiran negatif. Pikiran yang positif tentu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan manusia, seperti membangun semangat dan sikap optimis, saudara kasih dalam Tuhan, untuk menjalani kehidupan. Sebaliknya, pikiran yang buruk menimbulkan rasa pesimis dalam menjalani hidup. Bahkan pikiran negatif dapat membawa seorang ke dalam satu fase depresi. Nah, oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat pikiran positif, kekuatannya itu ratusan kali lebih kuat dibandingkan dengan pikiran negatif. Sebenarnya apa yang terjadi pada kehidupan Anda sekarang adalah hasil dari apa yang saudara pikirkan masa yang lalu. Jika saat ini saudara selalu menemui hal-hal negatif, bisa jadi dulunya saudara suka memikirkan hal-hal negatif. Begitupun jika Anda atau saudara dulunya sering memikirkan hal-hal positif, maka saudara akan mendapatkan pula hal-hal yang positif. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, pikiran negatif dengan mudah menghalangi bahkan mematikan potensi saudara yang sebenarnya sangat besar, saudara.
Jika saudara ingin mendapatkan hasil yang positif di masa mendatang, mulailah hentikan pikiran negatif dan isilah pikiran tersebut dengan sesuatu yang positif. Tidak ada orang sukses yang selalu berpikiran negatif. Mari kita belajar dari gelas. Gelas adalah wadah atau sarana yang kita gunakan untuk minum. Bentuknya seperti tabung dan terbuat dari kaca. Gelas menjadi berguna apabila dipakai sesuai fungsinya dan menjadi benda yang tidak bernilai jika hanya dipajang dalam lemari, saudara. Gelas akan diisi dengan air dan hanya orang-orang bodoh saja yang mengisi gelas dengan batu karena akan merusak atau memecahkan gelas tersebut. Gelas menggambarkan otak kita. Apakah kita mengisi dengan pikiran-pikiran yang benar dan baik sesuai fungsinya, atau kita hanya orang yang bermasa bodoh, cepat puas serta mengisinya dengan hal-hal yang tidak berguna. Berhati-hatilah. Orang yang melakukan bunuh diri, cepat putus asa, mudah kecewa, tidak bersemangat dalam hidup, suka iri hati, dendam, pemarah, penipu, dan perbuatan jahat yang lain adalah orang yang tidak mengisi pikirannya dengan hal-hal yang baik. Sama seperti gelas, bila saudara mengisi dengan batu atau tanah, maka gelas tersebut akan rusak, lecet atau kotor, bahkan pecah, saudara. Begitupun dengan pikiran Anda. Jika mengisi dengan pikiran yang kotor, jahat, najis, hanya akan merusak citra diri dan integritas saudara. Kita akan melihat bagaimana pemahaman membentuk kebiasaan. Tidak ada sebuah tindakan atau perilaku yang tidak dibentuk dari pemahaman. Jika Tuhan itu tidak ada, pastilah setiap kita akan bersikap sembrono di dalam hidup. Jika kita percaya kepada Tuhan karena ingin masuk surga dan takut masuk neraka, saudara, maka iman kita kepada Tuhan itu karena kita menginginkan sesuatu dari Dia. Tetapi akan berbeda apabila saudara memiliki iman kepada Tuhan dan dibangun atas dasar kasih kita kepada Tuhan, maka kita pasti akan bersedia melakukan apa saja asal Tuhan senang. Amin, saudara. Jadi Anda tidak akan memiliki perilaku atau tindakan yang benar dan baik apabila pemahaman yang membentuk Anda tidak benar. Selanjutnya, bagaimana kebiasaan itu membentuk karakter. Jika saudara coba menganalisa kehidupan seseorang yang disebut beruntung dan tidak beruntung, maka saudara akan menemukan bahwa seorang yang sukses pada umumnya punya kebiasaan melakukan apa yang benar, dan seseorang yang gagal punya kebiasaan melakukan apa yang salah secara berulang-ulang. Seperti yang kita ketahui, apa yang dilakukan berulang-ulang akan menetap permanen sebagai suatu kebiasaan dan akhirnya membentuk suatu karakter. Saudara dapat merubah kehidupan saudara dengan merubah kebiasaan saudara. Apapun yang kita tanamkan dalam pikiran, entah itu hal-hal baik atau buruk, pikiran kita akan segera menerima dan merespon dan menumbuhkannya. Sadar atau tidak, saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita memperkatakan hal-hal buruk tentang diri kita sendiri. Misalnya, hidupku penuh masalah, aku tidak akan berhasil, sakitku tidak akan sembuh, aku bodoh dan miskin, masa depanku suram, dan lain-lain. Hal-hal negatif yang kita ucapkan itu akan direspon oleh pikiran kita dalam bentuk sikap dan tindakan yang pada gilirnya saudara akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, tanamkan hal-hal yang positif di benak kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Pelihara pikiran yang baik dan benar, dan biasakan untuk selalu berpikir, saya sangat beruntung, hidupku penuh berkat, saya pasti mampu mengatasi masalah ini, masa depanku pasti cerah, saya selalu bersemangat, saya bersyukur atas anugerah Tuhan, saya akan berjuang dan berjuang terus, Tuhan pasti buka jalan, amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jemaat Efrata yang ada di rumah, saya akan memberikan kesimpulan di akhir khotbah saya, bahwa karakter yang baik muncul dari kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik muncul karena Anda memiliki pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik adalah produk dari pikiran yang baik. Dari pikiran yang baik muncul dari hati yang baik. Hati Anda akan terus benar dan tetap baik hanya apabila saudara telah menempatkan Tuhan pada posisi yang benar dalam hidup Anda. Jika Tuhan penguasa hati kita,
maka kita akan bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan yang kita lakukan. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita mengakhiri ibadah pada saat ini. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagimu Bapa di sorga. Kami ucap syukur kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kau telah pimpin dari awal pertengahan sampai selesainya. Biar kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan kepadamu. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Seluruh sidang jemaat Efrata Panama, bahkan siapapun yang mendengar dan mengikuti ibadah kami pada hari ini, Tuhan juga memberkati mereka dalam perlindungan Tuhan, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan, anak-anak memiliki masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, tadakan tanganmu, arahkan hatimu, kita terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu turun dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa Yahweh di sorga, cinta kasih sayang Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai rekah fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput para salehnya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, menerima berkat, dan mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Semua diberkati, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang belum memberikan persembahan, boleh memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy. God bless you. Have a nice Sunday.